Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, di dalam sesi ini, kita sekarang akan melihat sesi kelima di dalam seri tentang nama Allah dan nama Yahweh. Jadi, pada hari ini, di dalam sesi kelima, kita mau melihat tentang konsep nama Tuhan. Jadi, satu nama adalah apa? Apa maknanya? Ada apa di dalam sebuah nama? Apakah nama penting? Apakah sebuah nama bisa berubah? Sebab ada yang berkata bahwa kata Yahweh adalah satu sebutan nama Tuhan yang kita harus mempertahankan. Tidak boleh berubah. Jadi mereka berkata bahwa itu adalah ucapan asli di dalam bahasa Ibrani. Dan itu ya kami tidak menolak bahwa huruf tetragrammaton itu keempat huruf yang adalah Yod, He, Vav, Ye, He adalah keempat huruf asli. Tapi ucapannya memang kita tidak bisa berkata dengan pasti ucapannya adalah apa. Apa itu adalah Yehovah, Yehovah, Yahweh, Yahweh, Yahvi, Haya, Hove, Hawa, atau ucapan yang lain. Itu sama sekali tidak diketahui dengan pasti yang mana yang merupakan ucapan yang 100% benar. Namun, konsep nama Tuhan adalah suatu konsep yang penting. Tetapi saya mau tahu siapa yang berkata suatu nama tidak boleh berubah. Hukum mana di dunia yang mana berkata nama seseorang tidak boleh berubah? Atau nama seseorang tidak boleh diterjemahkan. Pada waktu saya pertama-tama datang ke Indonesia, saudara-saudara, istri saya namanya Annette. Tetapi orang Indonesia waktu mendengar saya berkata Annette, mereka menambah huruf S. Sebab di dalam bahasa Inggris, kata Annette atau kata yang berakhir dengan T, ada yang disebut aspirant, itu diucapkan. Sehingga Annette, ada T. Tetapi orang Indonesia tidak mengucapkan huruf T dengan aspirasi. Jadi mereka berkata Annette. Dan T-nya tidak keluar. Tapi karena mereka mendengar saya berkata Annette, mereka menambah S dan berkata Annette. Saya berkata bukan, itu bukan nama istri saya. Nama istri saya Annette. Tapi mereka berkata, coba kamu sudah bilang Annette. Saya bilang tidak, saya tidak bilang Annette. Saya bilang Annette. Nah, jadi pelafalan dari satu nama bisa menjadi masalah. Anak saya namanya Matthew. Ternyata orang Indonesia kebanyakan sulit untuk mengucapkan Matthew. Sehingga nama anak saya berubah. Menjadi diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa diucapkan. Yaitu Matius. Nah, nama saya Jeff Hammond. Nah, pada waktu saya titip pesan pada orang-orang di berbagai tempat, kadang-kadang karena saya menelepon dan mereka mendengar saya berkata, ya nama saya Jeff Hammond, mereka berkata, Jess Hemo, mereka berkata, mereka tidak bisa mengucapkan dengan benar nama saya. Jadi karena ini menjadi masalah, saya berbicara dengan seorang teman hamba Tuhan satu kali di Bali. Dan dia berkata kepada saya, Pak Jeff, saya kasih nama baru. Supaya kalau titip pesan untuk saya, jangan berkata dari Jeff Hammond. Berkata dari Joko Harmono. Nah setelah itu saya memperkenalkan diri kepada sekretarisnya dengan berkata, ini dari Joko Harmono. Oh terima kasih Pak Joko, tidak pernah ada masalah. Karena ucapan pelafalan dari satu nama itu memang khusus sesuai dengan keadaan bahasa. Jadi konsep dari suatu nama dan pengucapannya, pelafalannya tentu harus sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Saya juga melihat di dalam firman Allah bahwa ada nama-nama orang yang berubah. Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Yakub menjadi Israel. Kefas menjadi Petrus. Bahkan Saulus menjadi Paulus.
Jadi di dalam Alkitab ini tidak merupakan sesuatu yang aneh untuk mengubah suatu nama. Apapun itu dari Tuhan yang mengubahnya, sebab Tuhan memang sebagai pencipta berhak untuk mengubah apa saja. Tapi dengan demikian dia telah memberi kepada kita suatu peraturan bahwa satu nama boleh berubah. Tuhan sendiri yang melakukan perubahan atas nama-nama yang saya sudah sebut itu. Ada orang berkata, oh kata Tuhan itu bukan nama. Itu hanya sebutan. Siapa yang berkata kata Tuhan bukan nama? Saya baca di dalam Alkitab. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kata Tuhan adalah nama. Itu adalah nama dari Sang Pencipta. Dia adalah Tuhan. Itu adalah namanya untuk selama-lamanya dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia, saya telah menemukan kata seperti nyong atau kata nona yang berbicara tentang seorang pemuda dan seorang pemudi. Apa kata nyong merupakan nama? Apakah kata nona merupakan nama? Ya, kedua kata itu bisa jadi nama. Kata apa saja bisa menjadi nama. Saya kenal seorang pendeta di Sulawesi Tengah, di Lubuk. Namanya pendeta Nyong Palese. Dia adalah seorang pendeta dan namanya adalah Nyong. Jadi setiap kata bisa diubahkan untuk menjadi nama. Saya juga sudah kenal seorang di sini, seorang ibu namanya Nona. Jadi sebenarnya saya merasa sedikit lucu, saya berkata Ibu Nona. Tapi Nona adalah namanya. Setiap kata bisa dijadikan demikian. Dalam bahasa Inggris, kata boy, itu mungkin seperti nyong. Tapi di Manado, saya mendengar ada nama seorang pendeta dulu, namanya pendeta Boy Longketoy. Jadi kata boy bisa jadi nama. Saya juga mempunyai kawan sekerja, namanya Rose. Rose itu bunga, tetapi sudah dijadikan nama. Rose Leo. Nah, ada juga seorang yang saya kenal dalam bahasa Belanda namanya Vaneten. Vaneten artinya dari pukat. Seorang yang bekerja di dalam pukat. Banyak nama yang sekarang adalah nama yang disebut proper noun, proper name. Berasal dari kata-kata biasa yang dijadikan nama di dalam sejarah. Untuk kita sebagai orang Kristen, kata Allah bukan nama. Tetapi untuk umat Islam, kata itu sudah dijadikan nama. Kita melihat juga dengan kata Tuhan hal yang sama terjadi. Kata Tuhan atau dalam variasinya Tuhan, itu bisa berarti seorang yang mempunyai kuasa, misalnya Tuan Tanah. Bisa juga berbicara tentang dia yang adalah pencipta langit dan bumi, sehingga disebut Tuhan. Ditambah dengan huruf H. Mungkin seperti Abram menjadi Abraham. Jadi ada H. Jadi dari nama Yahweh yang sudah masuk ke dalam namanya. Mungkin demikian juga dengan kata Tuhan. Jadi kalau kita mau berbicara tentang sebuah nama dan siapa yang memiliki nama itu, nama bisa berubah, nama bisa diterjemahkan, itu bukan sesuatu yang aneh. Di seluruh dunia orang mengubah namanya. Saya tahu di Indonesia ada banyak sekali orang yang WNA pada waktu masuk menjadi warga negara Indonesia, mereka harus mengambil nama Indonesia supaya punya nama sesuai dengan keadaan bangsa ini. Tidak ada hukum yang berkata nama tidak boleh berubah. Itu adalah soal biasa di seluruh dunia. Juga waktu saya menikah, saudara-saudara, istri saya yang namanya Annette Curtis berubah menjadi Annette Hammond. Karena itu adalah kebiasaan di dalam kebudayaan Barat. Sebuah nama bisa berubah. Dan itu adalah hak untuk bisa mengubah nama sesuai dengan keadaan dan bahasa setempat. Menghormati nama Tuhan memang suatu topik yang penting. Saya mau menghormati nama Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu sebabnya topik ini adalah topik yang penting. Kita sudah ditantang, apakah kata Yahweh merupakan satu-satu ucapan nama Tuhan yang benar? Memang dalam bahasa Ibrani tidak diragukan bahwa
keempat huruf tetragrammaton itu adalah nama Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16, kita melihat suatu pernyataan bahwa sangat penting untuk kita menghormati dan mengenal nama Tuhan. Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya takut akan Tuhan. Saya tidak mau masuk ke dalam neraka. Saya tidak mau hidup saya binasa. Saya mau bersama-sama dengan Yesus, Sang Juru Selamat, untuk selama-lamanya. Saya mau berada bersama dengan Tuhan untuk menyembah Dia. Apakah Dia akan membuang saya kalau saya salah mengucapkan atau melafalkan namanya? Apakah Dia akan berkata, oh, karena kamu tidak bisa mengucapkannya dengan benar, bahwa kamu sudah tidak pantas masuk ke dalam kerajaan-Ku? Saudara, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Matius pasal 7, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, atau Yahweh, Yahweh, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di dalam Maleakhi 3 ayat 16 ini, dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Bahkan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi menghormati nama Tuhan itu sangat-sangat penting, saudara-saudara. Jadi memang kita tidak boleh salah di dalam topik ini. Kita harus tahu apa yang dinyatakan di dalam firman Allah. Kita harus tahu apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahwa namanya itu lebih daripada sekedar 4 huruf. Lebih dari sekedar suatu ucapan, apa itu adalah Yehova atau Yahweh atau Yehovi. Saudara, yang adalah penting adalah esensi siapakah Dia. Karena di dalam Alkitab, konsep nama adalah mengungkapkan tabiat. Itu sebabnya nama Yakub dirubah menjadi Israel. Untuk mengekspresikan sebagai suatu nubuatan tentang keadaan kehidupannya. Kita juga boleh melihat di dalam Amsal pasal 30, bahwa mengetahui nama Tuhan adalah suatu topik yang penting. Amsal 30 ayat 4 memberi beberapa pertanyaan tentang Sang Pencipta. Dan berkata, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggangnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Nah, ini berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang adalah juru selamat, Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha kasih. Lalu disambung dengan berkata, siapa namanya? Jadi tentu pertanyaan yang penting. Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jadi di sini ada satu pertanyaan tentang Tuhan. Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Jadi ayat ini menyatakan bahwa Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, yang sudah naik ke surga, turun dari surga, Tuhan yang telah menentukan semua batas-batas bumi. Dia adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, Dia adalah pencipta. Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jadi ini merupakan satu kebenaran yang penting. Karena ini menyatakan bahwa Tuhan mempunyai anak. Ini adalah suatu nubuatan tentang penjelmaan. Bahwa anak Allah akan menjadi anak manusia yang akan tinggal di atas muka bumi. Apa kita mengenal namanya? Tentu kita akan melihat itu di dalam pelajaran-pelajaran yang menyusul. Jadi, apakah nama Yahweh satu-satunya nama untuk kita mengenal Tuhan di dalam Alkitab? Saudara, di dalam menyelidiki firman Tuhan,
kita harus melihat bahwa jawabannya adalah tidak. Kata Yahweh hanya merupakan satu bagian saja di dalam pewakyuhan nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Kalau ini adalah satu-satunya nama untuk kita kenal, berarti pada waktu mereka menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram, mereka tidak akan menggunakan kata Maria, dan mereka akan menggunakan kata Yahweh. Atau waktu mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, mereka akan mempertahankan bukan Kurios tetapi Yahweh. Kita melihat bahwa mereka menerjemahkan ke dalam nama-nama yang lain sesuai dengan bahasanya. Itu sebabnya Roh Kudus yang mengilhamkan perjanjian baru lewat para rasul dan penulis Injil menggunakan kata Kurios. Apakah Roh Kudus salah di dalam memperkenalkan nama Kurios kepada kita? Tidak, saudara-saudara. Karena kita akan melihat di dalam firman Tuhan bahwa nama Tuhan lebih mengekspresikan esensi keberadaannya. Kehidupan yang maha hadir. Yang hadir dalam setiap bahasa. Sehingga namanya dapat juga dikenal di dalam setiap bahasa. Jadi di dalam Alkitab nama Tuhan dinyatakan secara bertahap-tahap. Ini adalah suatu prinsip di dalam Alkitab di mana pewakyuhan itu datang secara progresif. Itu sebabnya kita lihat di dalam kitab Kejadian bahwa anak domba Allah itu datang sebagai keselamatan untuk satu orang. Misalnya dengan Ishak. Anak domba menjadi pengganti Ishak untuk satu orang. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus disebut sebagai anak domba yang mengangkat dosa seisi dunia. Sepanjang Alkitab kita akan melihat pewakyuhan akan mengalami suatu peningkatan. Karena Allah menyatakan kebenarannya porsi demi porsi, bagian demi bagian. Sebab ini adalah prinsip di dalam firman Tuhan. Ini memang sudah diungkapkan kepada kita juga di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 28, di mana Nabi Yesaya waktu berbicara tentang pewakyuhan Tuhan, dalam Yesaya 28 ayat 9 dan 10, bunyinya sebagai berikut, saudara-saudara. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih. Dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi prinsipnya adalah sedikit demi sedikit diajarkan dan diwahyukan. Ini juga nyata di dalam kitab Ibrani. Di mana kita melihat pengungkapan tentang pewahyuhan yang datang di dalam zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi ayat yang pertama ini mengungkapkan bahwa di zaman dulu Allah dengan banyak cara yang berbeda. Berarti ada nubuatan, ada mimpi, ada puisi, ada nyanyian, berbagai cara. Dan di dalam berbagai berbicara dengan banyak orang. Jadi berulang kali dia datang kepada Abraham, dia datang kepada Ishak, dia datang kepada Yakub, dia datang kepada Musa, dia datang kepada Daud, Yesaya, Yoel, Yehezkiel dan lain-lain. Dia datang untuk membawa porsi-porsi pewakyuhan sedikit demi sedikit. Di sini sedikit, di sana sedikit. Tambah ini, tambah itu. Tetapi pada waktu Yesus datang, Yesus yang adalah firman Allah. Yesus yang adalah kalimat ulah dalam bahasa Ibrani. Yesus yang adalah logos di dalam bahasa Yunani. Dia yang adalah ekspresi keseluruhan firman Allah yang sempurna. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 1.
dikatakan bahwa dia adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah sejak semula. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam ayat yang kedua, kita melihat bahwa Yesus firman Allah adalah penggenapan dari semua pewahyuan. Dari Kejadian sampai Maleaki, dan kemudian diungkapkan lebih lanjut dari Matius sampai kitab Wahyu. Sehingga dalam ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kalau dulu lewat banyak nabi. Dulu dengan berulang kali dan pelbagai cara. Tapi sekarang secara lengkap. Dengan perantara anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak. Menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus yang datang adalah selengkap firman Allah. Jadi kebenaran datang bertahap-tahap. Saudara, demikian di dalam pewahyuan nama Tuhan. Jadi di dalam zaman dulu kita melihat bahwa Tuhan datang menyatakan sebagian dari kebenaran. Itu datang bertahap-tahap. Tetapi pada waktu Yesus datang, kita mendapat selengkap pewahyuan firman Allah. Artinya total dari semua yang sudah diwahyukan. Di dalam kitab Keluaran pasal 6, kita melihat bahwa pewahyuan nama Tuhan telah datang juga bertahap-tahap. Di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi kita melihat pada waktu zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan tidak menyatakan kata Yahweh. Yahweh yang menyatakan Allah yang maha hadir. Sang pencipta yang sumber kehidupan. Yang memang hadir dalam setiap waktu, setiap tempat, setiap bahasa. Dia belum menyatakan kata Yahweh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun, dia telah menyatakan dirinya dengan El Shaddai. Yaitu dia yang maha kuasa. Jadi Allah mulai menyatakan dirinya dengan cara-cara yang berbeda. Dia menyatakan diri pertama sebagai dia yang maha kuasa. Sekarang dia menyatakan dirinya sebagai yang maha hadir. Jadi ini merupakan satu peningkatan di dalam pewahyuan identitas Tuhan. Pada waktu itu Allah belum menyatakan tentang Yesus. Ini adalah hanya bagian pertama. Dan pewahyuan nama Tuhan tidak selesai di dalam kitab Keluaran dengan perjumpaan dengan Musa. Itu masih pada awal firman Tuhan. Masih banyak yang Tuhan mau menyatakan tentang namanya. Memang kami sudah tahu bahwa nama Yahweh adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah sebutannya. Firman Allah sudah katakan demikian. Itu kami tidak buang, saudara-saudara. Nama Tuhan kami hormati. Nama Yahweh kami hormati. Tapi Yahweh adalah bahasa Ibraninya. Jadi, kalau di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15, di sini kita melihat bahwa Tuhan telah datang kepada Musa dan di sini dia berkata, Ehye asher ehye. Aku adalah yang aku adalah. Dan dia berkata, sekarang kamu pergi kepada mereka dan memberitahukan mereka, Yahweh, dia yang adalah. Sudah mengutus kamu kepadanya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sesudah menyatakan diri sebagai El Shaddai, kemudian menyatakan diri sebagai Yahweh. Pertama sebagai yang maha kuasa, sekarang sebagai yang maha hadir. Tapi di dalam perjanjian baru, pada hari gereja Tuhan lahir, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat bahwa sekarang nama Tuhan lebih lengkap diwahyukan kepada kita.
di dalam Kisah 2 ayat 36. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam pribadi Yesus, sekarang dinyatakan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dulu kalau di dalam zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan dikenal sebagai El Shaddai, yang Maha Kuasa. Kepada Musa dinyatakan sebagai Yahweh, yang Maha Hadir. Sekarang dinyatakan sebagai Kurios Yesus Kristus dalam bahasa Yunaninya. Tuhan Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia. Ini tidak membuang kata El Shaddai, tidak membuang nama Yahweh, karena konsep Allah yang Maha Kuasa, konsep Allah yang Maha Hadir berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah nama di atas segala nama. Ini adalah akhiran penggenapan dari pewahyuan Allah di dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa nama di atas segala nama tidak lain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita melihat firman Tuhan katakan bahwa keselamatan ada di dalam nama Tuhan. Jadi apakah itu berarti kita harus menyebut kata Yahweh saja supaya kita memperoleh keselamatan? Sebab dikatakan bahwa orang selamat karena berseru kepada nama Tuhan. Di dalam kitab Yoel pasal 2 dan ayat 32, kita baca yang Tuhan katakan. Nah, ini adalah ayat yang dikutip beberapa kali di dalam Perjanjian Baru. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini huruf-huruf yang besar. Jadi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, berarti Yahweh, akan diselamatkan. Berarti yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi apakah itu berarti kita harus menggunakan ucapan Yahweh atau Yahweh supaya kita selamat? Apakah itu maksudnya? Saudara, ayat ini dikutip di dalam Kisah 2, ayat 21 pada hari Pentakosta, pada hari kelahiran gereja. Tapi sebelum kita baca pasal 2 ayat 21, saya ingin supaya kita perhatikan Kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai kepada hari ia terangkat. Jadi, Lukas, seorang Yunani yang menulis kepada seorang Yunani, yaitu Theophilus, dia sedang menulis kepada dia dalam bahasa Yunani. Ini adalah tulisan yang berkenan kepada Roh Kudus untuk ini dimuat di dalam Perjanjian Baru. Jadi kami percaya ini adalah kebenaran firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Saudara, kalau ini tidak diwahyukan oleh Roh Kudus, kita cabut dari Alkitab, buang Kisah Para Rasul, kita buang Injil Lukas, kalau itu tidak benar diwahyukan oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa di bawah inspirasi Roh Kudus, di dalam Kisah 2 ayat 21, Lukas, orang Yunani yang menulis kepada orang Yunani, kutip dari Yoel 2 ayat 32 yang menggunakan kata Yahweh, dan inilah yang dia katakan. Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata Tuhan yang dia gunakan di sini bukan Yahweh, tetapi Kurios. Berarti Roh Kudus yang mewahyukan kata Kurios sebagai nama Tuhan.
Sebagaimana di dalam zaman perjanjian lama, nama Tuhan diwahyukan dengan kata Yahweh. Sekarang di dalam perjanjian baru, diwahyukan dengan kata Kurios. Artinya saudara-saudara, nama Tuhan tidak terbatas kepada satu bahasa. Dapat dikenal di dalam semua bahasa. Karena dia maha hadir di dalam setiap tempat, setiap waktu, dan di dalam setiap bahasa. Ayat ini juga sudah dikutip di dalam ayat-ayat yang lain di dalam perjanjian baru. Dan tiap kali menggunakan kata Kurios, bukan kata Yahweh. Seperti di dalam Kisah 22 ayat 16. Dan di dalam suratan Roma pasal 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Kurios, akan diselamatkan. Nah, lihat juga di dalam Mazmur 118 dan ayat 26, saudara-saudara. Di sini kita melihat lagi satu ayat di dalam perjanjian lama yang telah dikutip di dalam zaman perjanjian baru di dalam Injil Matius. Jadi, Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, lagi saudara-saudara, ini menggunakan huruf-huruf yang besar. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Yahweh. Jadi, di sini kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, Yahweh. Nah, sekarang ini dikutip di dalam Injil Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dari saudara ini kita melihat juga telah ditulis dengan kata Kurios. Roh Kudus berkenan untuk menerjemahkan kata Yahweh ke dalam perjanjian baru dengan kata Kurios. Siapa yang berkata sebuah nama tidak boleh diterjemahkan? Coba saudara beritahukan itu kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang telah menerjemahkan kata Yahweh menjadi Kurios di dalam perjanjian baru. Sekarang saudara-saudara kita lihat di dalam Injil Matius 28 tentang baptisan air. Di sini kita melihat satu sebutan, satu ayat yang sangat penting dan relevan untuk pembahasan kita. Sebab di sini kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah mewahyukan diri di dalam nama Tritunggal. Tuhan kita adalah Tritunggal, Bapa, Firman, Roh Kudus. 3 pribadi. Bapa bukan Firman, Firman bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Ini adalah 3 pribadi di dalam kealahan, di dalam ketuhanan yang Maha Esa. 3 pribadi, 1 Allah. Jadi di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memberi amanat agung kepada semua murid-muridnya. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti harus ada satu nama yang mengungkapkan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang Tritunggal diungkapkan lewat nama Tritunggal yang dipakai di dalam baptisan air. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul, tidak pernah kita membaca bahwa perintah itu diulangi, tetapi ditaati. Itu sebabnya di dalam Kisah 2 ayat 38, pada waktu orang meresponi khotbah Petrus pada hari Pentakosta, kita melihat dalam ayat 38, pada waktu orang bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Juga di dalam Kisah 19 ayat 5. Jadi dalam Kisah 2 itu adalah khotbah Petrus. Sekarang kita lihat khotbah Paulus di dalam Kisah 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita melihat Tuhan Yesus, Yesus Kristus, yang secara lengkap Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan nama Tritunggal yang menyatakan kepada kita kuasa dari Bapa, pekerjaan keselamatan dari Yesus, dan urapan dan kuasa dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kita melihat nama ini adalah nama yang diberikan untuk orang diselamatkan, dan lewat nama ini orang juga memberi diri dibaptis. Di dalam Kisah 4 ayat 12. Lagi dijelaskan dan ditegaskan bahwa nama untuk keselamatan kita ada di dalam nama Yesus. Di dalam Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, nama yang sudah diwakyukan di dalam perjanjian baru sebagai pelengkap terhadap pewakyuhan perjanjian lama. Kami tidak membuang kata Yahweh. Kami tidak membuang konsep Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Itu justru dirangkul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyatakan Allah yang maha kuasa, yang maha hadir, yang maha kasih, yang menyelamatkan. Sebab Dia adalah Sang Juru Selamat yang membawa keselamatan kepada kita semua. Jadi nama di atas segala nama, siapakah nama itu? Siapakah nama yang dapat membawa keselamatan kepada kita? Ini juga dijawab di dalam Kisah 16 dan ayat 31 yang berkata, ini ada seorang yang bertanya di dalam penjara di Filipi, kepala penjara. Dia bertanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Kurios Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kita melihat di dalam pemberitaan Injil, satu-satunya nama yang bisa membawa keselamatan kepada manusia adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu menyatakan Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha hadir. Itu mengungkapkan El Shaddai, mengungkapkan Yahweh, mengungkapkan hadirat dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, kasih Allah yang membawa keselamatan. Saudara, itu adalah nama yang kita harus agungkan. Itu adalah nama yang harus selalu di dalam bibir mulut kita. Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus berkenan menyatakan nama itu kepada kepala penjara Filipi. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kurios Yesus Kristus. Itu adalah nama yang termulia, nama yang terindah sebagai puncak pewakyuhan nama Tuhan di sepanjang sejarah. Sekarang di dalam Filipi pasal 2, yang merupakan lokasi yang sama di mana kepala penjara itu telah bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Ini adalah satu bacaan yang sudah menyatakan bahwa Yesus yang sebenarnya tidak menganggap bahwa itu salah untuk disebut Allah. Lihat di dalam Filipi pasal 2. Kita baca di sini mulai dari ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini kita melihat besarnya kasih Allah kepada kita. Bahwa Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus
mempunyai suatu rencana keselamatan. Sudah melihat bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Sudah tahu bahwa segala usaha kita selalu akan gagal untuk mencapai standar kebenaran Tuhan. Maka firman Allah merelakan diri untuk menjelma dan menjadi manusia. Dia, walaupun di sini dikatakan, walaupun dia dalam rupa Allah, dia adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Kurios. Dia adalah Elohim. Tetapi dia begitu mengasihi kita. Sehingga dia bersedia turun ke dalam dunia ini dan menjadi manusia. Seperti dikatakan di sini. Walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ini luar biasa. Bahwa Sang Pencipta, firman Allah, bersedia menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Maka dikatakan di dalam ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yang mati bukan Allah, saudara-saudara. Tetapi Allah yang telah menjadi manusia. Anak manusialah yang mati. Yesus yang mati. Dia telah mengosongkan dirinya dari semua hak kealahannya untuk menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia menanggung dosa kita. Dia menanggung semua murka Allah. Dia membuka jalan keselamatan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa saudara mendengar ini? Kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Jadi kalau kita mau menolak bahwa Yesus adalah nama yang benar di dalam perjanjian baru. Seperti ada orang yang berkata, oh kita harus pakai Yeshua HaMashiach. Saudara, itu tidak diwakyukan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, di dalam suratan-suratan kepada orang-orang Yunani, di dalam bahasa Yunani. Namanya dinyatakan sebagai Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus. Dan itu adalah nama di atas segala nama. Apa ini berarti bahwa nama di atas Yahweh? Apa ini berarti bahwa kata Yahweh dibuang? Tidak. Karena kami percaya bahwa nama Yahweh sudah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia maha hadir. Dia adalah maha kuasa. Dia maha kasih. Dan ungkapan nama Tuhan Yesus Kristus mencakup Yahweh. Mencakup El Shaddai. Mencakup Juru Selamat. Jadi dia diberikan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus, dia adalah Kurios. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Rab. Dia adalah Lord. Dia adalah satu-satunya yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Yang membawa keselamatan. Yang telah membawa kita untuk mengenal kasih Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kepada dia diberi nama di atas segala nama. Lihat pula di dalam 1 Korintus pasal 6. Ayat 11. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara disucikan, saudara dikuduskan, saudara dibenarkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kami tidak membuang kata Yahweh. Kami menghormati nama Yahweh. Itu adalah kata dalam bahasa Ibrani. Tetapi kata di dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan.
Nama di dalam bahasa Yunani adalah Kurios. Nama itu di dalam bahasa Aram adalah Maria. Di dalam bahasa Arab itu adalah Rab. Dalam bahasa Inggris itu adalah Lord. Di dalam bahasa yang lain ada sebutan-sebutan yang lain. Karena Allah Maha hadir dalam segala bahasa. Tapi untuk Indonesia, nama di atas segala nama tidak lain daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam sesi berikut, kita akan melihat beberapa sudut lagi yang penting untuk kita mengerti tentang topik yang sangat penting ini, tentang nama Tuhan, nama Yahweh, nama Allah.